Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Wulandari, NIM 1914070098. Baiklah, saya akan mereview materi yang keempat. Yang pertama yaitu kriteria judul penelitian yang baik. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Permasalahan penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kriteria permasalahan penelitian yang baik, yang pertama yaitu topik atau judul menarik. Yang kedua, pemecahan masalah benar-benar bermanfaat bagi orang-orang dalam lapangan pekerjaan atau bidang tertentu. Yang ketiga, masalah harus merupakan hal baru. Yang keempat, masalah harus mengandung rancangan yang lebih kompleks. Yang kelima, harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang keenam, tidak bertentangan dengan etika dengan moral. Sumber masalah yang pertama yaitu literatur, buku, jurnal, teks database. Yang kedua, literatur tidak dipublikasikan, makalah-makalah, seminar, tesis, disertasi, kertas kerja. Yang ketiga, fenomena-fenomena yang memenuhi kriteria masalah penelitian. Latar belakang penelitian. Yang pertama, aspek normatif adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Yang kedua, aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Yang ketiga, aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang menggunakan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut dengan gap atau kesesuaian antara normatif dan empiris. Yang keempat yaitu aspek filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama yaitu menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat atau isu permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah adalah menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Tahapan membatasi masalah adalah yang pertama, identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara yang membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci. Yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori. Kemudian, gambarkan kondisi real saat ini. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat batasan masalah yaitu yang pertama, terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Yang kedua, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Yang ketiga, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dalam menyusun masalah yang dibatasi ialah tentang suatu hal yang dianggap mempunyai daya tarik dan disesuaikan dengan minat peneliti. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda ataupun pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian pendidikan yang pertama itu sebagai bahan masukan agar lebih meningkatkan kembali mutu pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu para pengajar dan mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme dalam dunia pendidikan maupun tenaga pendidik itu sendiri dan menciptakan kerjasama yang baik antara para pendidik maupun tenaga pendidik.
Manfaat penelitian pendidikan yaitu sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang keempat, sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Spesifikasi produk. Spesifikasi produk harus dijelaskan sesuai objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain, dan jenis objeknya meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama, karakteristik produk tersebut mencangkup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan kebenaran pemilihan modal serta prosedur pengembangan. Contohnya yaitu asumsi pengembangan. Dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan adanya bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku yang ditampilkan siswa dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh yang kedua yaitu keterbatasan pengembangan. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk subtema daur air. Materi terakhir yaitu definisi operasional, yaitu dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, Hover, yaitu Hover adalah memuat identifikasi suatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian atau observasi. Yang ketiga, Asep Hermawan menjelaskan bahwa operasional menurut Asep Hermawan adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. Sekian review materi yang keempat dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.